selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam segala bidang. Tentu saja dengan tema-tema yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Dan kami juga senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pemirsa, malam hari ini tema perbincangan kita adalah tetap cantik dan menarik kini dan nanti. Nah, tentu saja untuk memperbincangkan hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio dengan owner dari Rumah Totok Aura Wajah dan Salon dengan Ibu Priscilla. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Sehat? Sehat. Terima kasih sudah hadir bersama kami Ibu di studio Jurnal Televisi. Iya. Pemirsa, malam hari ini kita ingin berbincang-bincang. Cantik seperti apa? Kemudian merawat diri seperti apa? Apa sih fungsinya dari totok wajah itu sendiri? Apa sama dengan refleksi? Nah, untuk menuju ke cantik itu sendiri tentu ada beberapa proses dan tahap. Nah, kali ini kita ingin berbincang-bincang tentang apa sih totok wajah itu? Kemudian refleksi wajah itu ada bedanya nggak? Lalu seperti apa yang bisa melakukan totok wajah? Langsung saja dengan owner dari Rumah Totok Aura Wajah dan Salon dengan Ibu Priscilla. Saya sapa, apa ini Ibu atau Kakak? Kayaknya Kakak aja ya. Ya udah, terserah. Lebih enak yang Kakak mana enak kayaknya. aja. Oke. Ini Kak, saya panggil Kak Kiki kayaknya ya. Apa Pak Kak Priscilla? Abri beribet ini. Terserah. Kak Kiki, tadi kita ngomongin tentang Rumah Totok Aura. Nah, itu apa sih itu? Totok aura wajahnya. Totok aura wajah itu adalah refleksi wajah. Itu bisa melancarkan peredaran darah di wajah, menstabilkan metabolisme wajah, terus mencerahkan wajah seketika, bisa mencegah penyakit insomnia, sakit kepala, vertigo, banyak lagi. Dari totok wajah itu. Kalau yang dikatakan facial itu beda lagi ya? Beda. Bedanya facial dengan yang totok ini apa? Kalau kan sama-sama di wajah. Kalau facial itu lebih ke kosmetik. Okay. Kalau totok itu pure dari tenaga dalam kita sendiri, pakai tangan. Kalau misalnya mau totok, ada nggak misalnya orang yang tidak boleh totok? Ada. Apa semua bisa totok wajah? Semua bisa, dari bayi, ibu hamil, muda, tua, semua bisa. Lansia juga bisa. Cuman pengecualian kalau orang itu mengalami penyakit diabetes. Kenapa kalau yang diabetes basah? Karena kan kalau diabetes basah itu kalau kita totok kita tidak tahu memarnya di dalam, nanti bisa ada pembengkakan. Gitu. Berarti kalau misalnya ada customer yang datang, kita mesti nanya dulu riwayatnya, ada sakit apa atau apa. Kita harus nanya dulu sakitnya apa, keluhannya apa. Kalau hanya untuk facial, di barangnya totok aja cuman biasa-biasa aja totoknya. Tapi kalau memang dia pure merasakan totok aura wajah, kita tanya dulu ada mengalami penyakit diabetes atau tidak. Nah, bedanya yang totok biasa dengan yang luar biasa di sini apa? Bedanya, kalau misalkan bedanya itu tergantung dari terapis itu sendiri. Karena titik-titiknya itu, kalau totok aura wajah kan identik dengan titiknya, titik penekanannya itu. Kalau totok wajah biasa itu mungkin hanya untuk relaksasi wajah. Kalau yang luar biasa itu tadi, pengaruhnya ke dalam? Ke dalam. Manfaatnya banyak. Oke. Kebanyakan customer yang datang atau pelanggan lah ya, karena mungkin sudah sekali totok kepengen lagi. Iya. Itu rata-rata umur kisaran berapa yang datang? Sekitar dari umur 15 sampai umur 45 sampai 50. Bahkan kita juga melayani orang yang mengalami penyakit tekanan darah tinggi. Setelah ditotok tekanan darahnya langsung turun. Yang maksudnya melalui pijatan itu tadi? Iya, melalui pijatan itu tadi. Oke. Apa kalau misalnya kakak kan sebagai terapis kan? Iya. Bisa nggak merasakan misalnya, oh ini tamu saya yang ini misalnya nih lagi banyak pikiran, oh tamu saya yang ini kencangnya di sini, yang perlu dikendorkan di mana, itu bisa nggak? Iya bisa.
Ada. Kalau orang ngalamin vertigo terasa, insomnia terasa, terus mengalami tekanan darah tinggi terasa, terus orangnya terlalu stres juga terasa. Jadi misalnya kalau kita ke situ itu, kalau misalnya kita punya lagi pusing lagi apa, ya mungkin awal pembukaan mungkin kakak misalnya ngerasakan apa gitu, paling kan cuman kupasan luarnya. Berarti ketika memegang itu nah baru. Iya. Nah kemudian perlakuannya sama nggak kak? Beda. Pencetannya, pencetannya. Setiap keluhan pasti ada tempat titik berbeda pencetannya. Titiknya sama, cuman terlalu intensnya di titik tertentu. Kalau misalnya nih pasien baru datang, kemudian baru pertama kali dipegang itu, samakah tekanan itu dengan yang sudah biasa? Beda. Kalau pasien yang baru, rata-rata tekanannya itu tuh tegangnya tuh kuat, kencang, tarikan urat titiknya itu kuat. Saya tahu kalau orang misalkan itu nggak pernah totok, atau saya tahu juga orang itu sering totok. Walaupun misalnya tidak di tempatnya Kak Kiki ini sendiri. Oke. Tahu. Kalau pelanggan biasanya paling banyak dari mana kak? Dari Palangkaraya, terus dari daerah-daerah juga. Kemudian selama pandemi kayak gini ya kak, ada nggak yang datang misalnya tidak serame dulu atau gimana lah gitu selama pandemi ini? Ya kalau terdampak sih pasti ya, pasti terasa. Kemudian gimana dengan langganan-langganan kakak yang dulu-dulu? Apa kita mesti, oh saya calling down dulu, nggak buka dulu, atau seperti apa kak melayani yang permintaan? Kita batasin. Jadi satu hari kita cuma melayani 3 orang saat ini. Iya. Kalau kakak sendiri sebagai terapis, kalau misalnya pasiennya itu banyak, itu kerasa nggak di badan? Maksud saya kan karena tadi kan kakak bilang itu membutuhkan tenaga dalam. Iya, terasa sangat capek. Terus seperti kayak berlari berapa puluh kilo. Oke. Padahal kan kita hanya duduk itu kak. Iya. Mengerjakannya kan duduk. Bisa mengeluarkan tenaga segitu karena kan banyak. totok aura wajah itu kan mentransferkan tenaga dalam, maksudnya itu aura positif kita transferkan. Terus kita juga terapis juga harus bisa menstabilkan pikiran, stres. Kalau di saat lagi stres kita tidak terima. Iya, tidak ada manfaatnya untuk yang kita totok. Tapi kalau misalnya kita karena sudah ada tamu, tapi kita nih masih kondisi ngomel-ngomel, masih kondisi kurang fit, tapi mungkin masih bisa diterima ya. Kita ngomong dulu. Kalau untuk pengobatan tertentu, kalau misalkan saya lagi tekanan darah tinggi, saya ajak ngobrol dulu, saya menstabilkan mood dulu. Jadi tidak seperti facial biasa, ketika tamu datang sudah disiapkan semua, kemudian langsung kita kerjakan. Berbeda perlakuannya kan? Kecuali kalau dia misalkan saya mau facial, atau saya cuma pengen facial saja, cuma totok sebentar, kita layani. Kalau di rumah totok sendiri khusus untuk wajah atau untuk full body apa seperti apa kak? Banyak menu ya. Yang disediakan? Di antara totok aura wajah tadi, seperti salon-salon gitu, kayak krimbat, lulur, masker rambut, smoothing, rebonding. Tetap menerima itu? Iya, tetap menerima. Nah, kemudian tadi kan totok wajah berhubungan juga dengan kepala dan lain sebagainya. Tadi kakak juga menyebutkan ada krimbat ya. Iya. Beda nggak ini totok wajah, totok wajah, krimbat yang dilakukan oleh di tempat rumah totok ini sendiri dengan yang kalau kakak krimbat biasa? Beda. Karena basicnya saya kan tahu diurat kan, maksudnya diurat kayak tiket totok wajah. Lagi kalau misalkan dia ngambil paket totok sama krimbat, kalau dia ngambil totok dulu, totok sama krimbat, di totokannya saya kurangin durasinya. Kenapa kak? Nanti di full lagi di krimbat. Karena itu tadi, kalau di fullin langsung, nanti waktu di krimbat itu juga tidak ada manfaat juga buat dia, hanya untuk relaksasi saja. Kalau untuk manfaatnya ya, untuk kepala ke atas, kalau biasanya kita kan paling berpikirnya untuk perawatan rambut segala macam, perawatan rambut lah yang jelas. Iya. Kemudian dibarengi dengan totok itu kak, manfaat gandanya apa sih
Selain yang Kalau- jelas rambut kita jadi bagus, Iya. nah kemudian Fungsinya itu untuk mempelancar peredaran darah aja sih, yang paling maksimalnya. Karena kalau lancar peredaran darah kita, pasti tubuh kita pasti akan sehat. Heeh. durasi itu berapa lama Kak? Kalau kerimbat durasi pijatannya itu 25 menit. Kalau setelah totok, tapi kalau tidak totok, pijatannya itu durasi 45 menit. Bedanya pijat yang biasa dengan pijat pada saat totok itu apa Kak? Pijatan biasa, kalau totok kan area ke wajah kan. Yang untuk kerimbat tadi itu? Yang untuk kerimbat itu tadi kan kita ngambil di area vertigo sama insomnianya. Atau kalau misalnya ada tamu yang datang, Mm-mm. apa kita tanya dulu ini mau kerimbat biasa atau kerimbat yang plus gitu? Iya. Atau gimana Kak? Selalu kita tanya begitu. Karena kan ada menu mau kerimbat yang biasa atau yang full service. Bahasanya full service. Iya, kalau dia ngambil full service kita layani seperti itu. Tapi kalau hanya kerimbat biasa ya seperti kerimbat di umumnya di salon biasa. Oke, tetapi kalau misalnya untuk bahan dan lain-lain umum aja ya yang digunakan ya, Iya, yang ada di umum. pasaran gitu. Kalau kita untuk pemijatan saat kerimbat menggunakan kosmetik nasional. Cuman kalau untuk penotokan di area tertentu kita pakai masas kosmetik nasional juga. Kemudian berapa lama Kak dulu Kakak mempelajari ini? Kenapa tertarik untuk totok? Kan banyak misal contoh aja kita ngambil saya khusus yang untuk smoothing atau untuk yang massage lulur misalnya. Tetapi Kakak kok memilih totok wajah? Ceritanya itu panjang. Nggak apa-apa, kita pendekin Kak. Kalau panjang nanti kita edit Kak jadi pendek. Dulu tuh karena saya alergi suatu kosmetik awalnya. Jadi saya tuh berjerawat. Sebentar Kak, meriksa dulu ada jerawat nggak ya? Oh kayaknya nggak ada. Oke lanjut itu. Kosmetik itu wajah itu jerawat itu berjerawat batu kayak keluar yang kayak bisulan gitu kan. Jadi waktu saya ke Jakarta jalan lah sama keluarga kan. Di situ saya lihat ada spanduk totok aura wajah kan. Nah setelah itu penasaran lah dalam hati, cobalah ke situ. Ternyata pas tuh totok pertama kali ke situ jerawat tuh langsung kering. Kering terus rileks, wajah tuh rileks nggak kaku. Jadi kata terapisnya itu katanya peredaran darah di wajah tuh kurang lancar. Jadi kosmetik itu tadi itu tidak maksimal. maksimal, menyerap. iya. Oke, malah menjadi itu tadi Iya, sumbatan. kayak gitu. Jadi setelah itu penasaran lah. Ternyata waktu saya mau pulang ke Kalimantan, ke Palangkaraya ini, saya ngeliat dibuka kursus. Kalau misalkan saya aja ngerasain yang ada manfaatnya, gimana orang lain? Jadi saya tertariknya di situ. Lalu saya kursus di Jakarta. Apa Kak yang dipelajari ketika kita belajar totok wajah di yang khususnya tempat Kakak itu? Berapa persen teori, berapa persen prakteknya, kemudian mencari yang menjadi pasien kita tuh seperti apa? Kalau kita waktu kursus itu kita lebih banyak ke praktek. Materinya itu hanya cuma 1 hari, 6 hari kemudian baru kita praktek langsung ke customer. Apa aja Kak pada saat itu yang dipelajari? Teorinya apa? Kemudian menu-menu yang dipelajari pada saat itu apa saja? Itu lebih ke titik-titik saraf kayaknya. Makanya saya lebih tertarik lebih di perdalamnya. Saya tuh suka lebih yang orang yang tidak tahu jadi saya tahu. Yang biasa tidak ada yang merasa. Biasa kan kalau di wajah itu kan banyak orang tuh tidak mengerti kenapa sih wajahku kusam, kenapa sih wajahku seperti ini. Kusamnya kayaknya jangan ngelihat ke sini deh Kak. Jadi nggak enak saya ini. Begitu kusamnya tuh ke sini gitu loh Kak. Jadi berasa ini yang nanya ini. Jadi berasa ini nanya. Oke, lanjut. Jadi tertariknya di situ. Jadi saya lebih kalau misalkan totok ini fungsinya ini, totok ini fungsinya ini. Nah, titiknya di sini. Itu aja sih yang dipelajari. Kalau Kakak sebagai terapis, bisa nggak ngelihat orang misalnya sepintas, ini si orang ini menggunakan kosmetik kimianya banyak. Kalau yang ini mukanya jarang tersentuh, jarang dibersihkan lah intinya secara detail. Itu kelihatan nggak Kak? Karena kalau sebelum kita
totok aura wajah itu kan kita pegang wajah orang, kita analisis dulu. Analisis ini kulit wajahnya seperti apa, terus keluhannya apa. Jadi saya tahu penanganannya pun berbeda. Nggak semua wajah tuh harus dilakukan seperti itu cara treatmentnya. Kalau untuk yang misalnya mau menikah itu ya beda lagi Kak, atau seperti apa? Misalnya nih mau jadi pengantin nih, kan Iya, biasanya totok sebelumnya aura wajah kan pengantin. totok wajah dulu, totok aura. Kalau buka aura beda lagi ya? Buka aura bukan, saya nggak bisa. Oh, ini khusus yang totok aura saja. Oke, kalau yang pengantin, biasanya kan calon pengantin ini kan mereka calon dulu, perawatan dulu. Itu beda lagi atau Beda. seperti apa? Lebih ke relaksasinya lebih full. Kita menotok itu biar orang tuh tambah rileks. Jadi dia tuh mengurangin stres dia. Jadi kelihatan di hari H dia itu kan lebih fresh gitu. Oh iya sih ya. Soalnya menjelang pernikahan kan biasanya orang nih pikirannya banyak terus tegang. Kemudian keluarganya juga dilayani juga atau Dilayani. khusus untuk servis yang ini? Untuk kalau mempelai? totok aura pengantin beda pengelayanannya, untuk keluarga sendiri beda, hanya totok aura biasa saja. Oke. Nanti kalau misalkan ditotok keluarga totok aura pengantin, kalah dong pengantin. Berarti ada perbedaannya Kak ya? Perbedaannya ada. Kalau Kakak megang ini untuk pengantin atau ini untuk yang customer biasa? Mm-mm. Kalau misalnya namanya perempuan kan pasti ada haidnya, ada halangan ya. Iya, Boleh nggak ditotok? boleh. Tapi kalau misalkan di facial tidak boleh menggunakan alat yang ada aliran listriknya. Kenapa Kak? Itu memperhambat peredaran pelancaran haid Pelancaran. itu sendiri. Oh. Tidak boleh. Kalau hanya untuk totok saja, facial cuman biasa saja, tidak boleh memakai alat. Gitu. Berarti memang kalau untuk totok wajah sendiri ini masih ada banyak dalam tanda kutip pantangan segala Iya. macam, tidak seperti kita facial biasa ya? Tidak, berbeda. Oke, kalau misalnya Kakak tadi bilang kalau misalnya totok itu dia pure menggunakan jari ya, tangan si terapis. Kalau yang menggunakan alat Kak, Menggunakan alat alat-alat listrik seperti tadi kan ada ini. itu alat bantu untuk facial. Oh, Bukan jadi untuk kalau totok. yang totok ini tadi dia tidak menggunakan alat bantu apapun. Tidak, hanya murni pure tangan sendiri. Kalau yang setelah masuk facial baru menggunakan alat bantu. Untuk variasi untuk facialnya sendiri. Kan setelah ditotok habis itu di facial kan tambah fresh, tambah bagus wajahnya, tambah cerah. Oke. Saya penasaran kalau misalnya pemijatan di area mata, dahi, pipi dan lain sebagainya itu tekanannya kan pasti berbeda ya. Iya. Nah, area yang sensitif yang tidak boleh ditekan terlalu lama. Di daerah alis, Kenapa di Kak? bawah, karena di situ berhubungan dengan saraf mata. Kalau terlalu lama ditekan bisa suka main mata gitu enggak? Tidak, itu apa ya? Atau jadi mata keranjang Kak? Oh kalau, enggak ya? kalau misalkan terlalu lama itu kan durasinya kan paling lama itu kan cuma 7 detik. Tapi boleh diulang. Penekanan itu 7 Ya, detik 7 kemudian detik, setelah itu dilepas. dilepas. Diulang lagi boleh. Kalau Sampai terlalu berapa lama, kali pengulangan itu Kak? Seperti kalau ulangan selama aja ini, Kak? durasi kalau selama durasi penotokan kita itu 5 kali. Kalau full itu berapa lama durasinya? Sampai kira-kira si pasien atau tamunya ini ketiduran? Iya, sampai dia merasa rileks. 1 jam kah atau berapa? Sekitar 45 menit. Kurang lebih seperti itu. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Kalau misalnya ada tamu bilang, Kak saya kok nggak bisa tidur, terus saya bisa nggak dirilekin gitu, ya bisa itu melalui wajah ini tadi. Bisa. Rata-rata pasien kita kalau misalkan ditotok itu tuh tidur. Aha. Nah idealnya kalau untuk totok wajah sendiri dalam 1 bulan itu berapa kali sih Kak untuk 2 mendapatkan kali. yang maksimal? 2 kali. 2 kali. Kalau misalnya dia terlalu sering, ada nggak dampaknya? Ya jelas dompet sih. Selain itu apa? Sebenarnya gitu? kalau totok itu tuh tiap hari pun bisa. Cuman kalau hanya dibarengi facial itu kita batasin cuman 1 bulan 2 kali. Oke. Gitu. Ada dampak atau efeknya sehingga itu tidak boleh terlalu sering dilakukan? Kalau dampaknya itu kalau keseringan totok pastinya tambah fresh, tambah apa. Cuman durasinya harus kita
Tidak dikurangi. seperti yang 2 minggu sekali tadi. Ada yang bisa sampai 10 menit saja, tapi dia tidak merasakan rileksnya karena dia terbiasa yang 2 minggu itu tadi. Oke. Oh. Tapi bisa ketagihan nggak di sini kak? Kira-kira? Rata-rata sih pelanggan tuh balik lagi berarti ketagihan ya. Karena mereka merasakan rileks itu Iya. tadi ya. Oke. Nah, karena kita sekarang masih pandemi, kita tidak tahu sampai kapan. Iya. Agar pelanggan ini merasa yakin dan nyaman kak, mereka tetap bisa servis gitu. Kita juga antigen untuk apa ya? Diri sendiri dulu Iya, lah untuk ya. diri sendiri dulu, menjaga kesehatan kita sendiri. Itu di rumah juga kita sediakan hand sanitizer, terus tempat cuci tangan, dan juga kita di rumah Totok itu tidak orang datang tuh langsung kita layani, itu tidak, kita sistem booking. Sistem Oke. pesan jadwal. Jadi nggak bisa yang datang sewaktu-waktu kayak kita misalnya mau nyalon, mau potong rambut, saya mau potong rambut gitu kan Iya, biasanya kita langsung. tidak jarang sih seperti itu. Jarang terjadi. Jadi karena kita mereka harus sistem chat dulu kan. Misalkan saya jam 11, oke, jadi kita atur, kita melayani pasien ini, pelanggan ini 1 jam misalkan, oke, datanglah 12:30 gitu. Jadi tidak ada yang antri di rumah. Jadi ketika mereka selesai kita rehat dulu baru masuk ke Iya, tamu yang tamu lain. yang lain. Oke. Kita Kemudian cuci alat juga kan, bersih-bersih. Oke, iya. Untuk apa penyemprotan Iya, penyemprotan salon juga, alat-alat itu sendiri. Iya, kita Oke. ini sterilkan dulu. Kalau sebelum pandemi kak, satu hari pelanggan yang datang itu sampai berapa kak? Rata-rata 7 sampai 8 orang. Kalau sekarang hanya 3 itu tadi ya. 3. Berarti hitung-hitungannya untuk salon sendiri ada pengurangan atau penurunan omset. Sangat. Saat pandemi ini. Ada nggak ikut asosiasi atau apa gitu kak? Belum ada sih. Kalau untuk khusus Palangkaraya yang untuk mengayomi kayak terapis gini belum ada atau Belum seperti ada. apa? Iya, belum ada. Jadi kita ikutnya yang ke salon itu tadi. Adakah perhatian dari pemerintah untuk teman-teman yang bergerak di bidang jasa seperti ini? Belum ada, belum pernah dan belum ada. Oke. Kemudian untuk bertahan selama pandemi ini seperti apa teman-teman salon ini? Iya, biasanya harganya kita tarifnya sekian, sekarang kita lebih banyak promo. Oke. Untuk Kalau menarik. sekarang kak, zamannya atau musim pandemi itu sendiri, harga itu kisaran berapa sih kak? Waktu musim pandemi ini kita tarik 100.000 saja. 100.000 sudah Full service. sudah dapat semua. Iya. Oke, dengan durasi segitu lamanya. Kalau misalnya ada pelanggan yang ingin pesan lalu dia home service bisa atau kita harus ke tempat kakak ke salon? Tergantung jaraknya. Kalau misalkan cuma dekat-dekat di area Palangka sini, misalkan dekat kayak di nggak jauh lah maksudnya, bisa. Tapi kalau terlalu jauh ya kita Paling jauh kakak melayani sampai mana kak? paling jauh kita ke Barito. Oke. Itu melalui chat atau seperti Chat. atau kakak kenal atau memang? Tidak, kita promosikan di marketplace. Oh, oke. Iya, di jejaring sosial kita promosi di situ. Nanti ada orang yang chat kita, saya mau Totok sekalian kursus gitu. Oh, jadi kakak mau buka kursus juga? Iya, buka kursus juga. Nah, kursusnya itu datang secara fisik atau online kak? Secara Karena kan fisik. sekarang Secara fisik. oh tetap harus datang ya. Saya yang ke tempat pelanggan itu sendiri. Berapa lama kalau yang ingin belajar? Kalau untuk belajarnya 1 hari full, dan untuk hari keduanya itu untuk membiasakan tangan berlentur. Karena kalau kita mengursuskan itu tidak hanya kilat ya. Cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya nggak mau, karena saya pengennya yang kursus sama saya merasakan apa yang saya rasakan menotok orang. Jadi seperti saya mentransferkan ilmu. Full service lah ya kak Iya, ya. full Jadi nggak service. ngasal. Jadi orang itu akan balik lagi. Iya. Berapa banyak sudah teman-teman yang di luar sana yang kursus dan dari mana saja mereka kak?
Kalau banyak sih, kalau misalnya banyaknya berapa ya, sudah tidak terhitung ya, sekitar 20-an lebih mungkin. Dari mana Pak? Maksudnya Dari kakak sendiri daerah bukanya sampai- ini dari kapan? Dari 2014 Oh, udah yang lama juga intensnya, cuman bisanya dari 2013. ya. Cuma intens menotoknya yang aktif itu 2014 bulan Juni. Masih inget banget. Lumayan lama. Nah, kemudian untuk menjaga supaya pelanggan itu dalam tanda kutip tetap setia, itu ada nggak Kak servis atau tipsnya, sehingga orang tuh nggak cuma datang sekali dia mangat tuh hete beli ikin dia usah dai. Nah supaya menjaga mereka ini tetap awet berlangganan dengan kita. Gimana ya, rata-rata sih yang pernah totok pasti akan balik lagi. Mungkin saya akan memperlakukan mereka tuh seperti saudara sendiri mungkin ya, bukan orang lain. Itu Apalagi kalau misalnya lagi capek-capek nelpon, Kak ini lagi ini. Iya. Oh berarti karena kita menjual jasa ya kita harus full service ke customer itu ya. customer sendiri. Kalau cowok ada nggak Kak? Yang Kita tidak melayani. Oh khusus wanita. Iya, khusus wanita. Kebetulan suami sendiri tidak mengizinkan untuk menotok yang cowoknya. Sebenarnya cowok cewek itu bisa sebenarnya bertotok, dari totok aura ini nih, dari bayi, cewek, cowok, orang tua, muda, kapanpun semua bisa. Cuman ini khusus untuk Untuk wanita ya. saja. Oke. Kemudian Kak, kalau menurut Kakak sendiri, bisakah ini dijadikan ladang ekonomi atau seperti apa melalui keterampilan kita seperti ini? Bisa kali ya, tapi selama pandemi ini nih kita tuh apa ya, yang biasanya kepengen ke rumah tiba-tiba ngechat saya belum ada uang tapi sakit kepala, jadi rasa hati nih kayak gimana ya Allah gitu. Selama pandemi ada juga ini yang ada seperti juga itu, Kak? seperti itu. Berarti pengunjung atau tamu atau pasien Kakak itu dari berbagai kalangan? Dari berbagai kalangan. Sampai Kakak bilang tadi kepengen ini tapi belum ada. Iya. Ada nggak cerita unik atau cerita lucu mungkin ketika Kakak menerapis kemudian dibayarnya tidak menggunakan rupiah, mungkin menggunakan barter yang lain, pernah nggak Kak? Kalau seperti itu sih belum pernah. Cuman kalau waktu saya nerap, cerita paling lucunya tuh dia tidak tahu totok aura wajah seperti apa. Cuman dia taunya dari keluarga dia, katanya totok di situ tuh enak, bisa meringankan sakit kepala, sakit mah atau apa kan. Dia pikir totok itu tuh pakai jarum ataupun seperti apa ya, kayak totok pakai tangan. Jadi waktu saya ke dalam ngambil peralatan untuk saya notok, habis mencuci tangan kan, mensterilkan tangan dulu, tiba-tiba saya baru masuk, dia itu udah tengkurap. Walah. Jadi dikira kerokan kan? Atau dikira jadi bekam? saya ini bingung, ini mau diapain. Jadi saya bangunin, mbak bisa telentang sebentar. Oh telentang ya, katanya. Dia udah bajunya tuh udah ditarik sama dia. Telentang, habis itu saya pakai handuk di kepalanya, habis itu saya totok. Nah setelah penotokan selesai, dia kan pun waktu ditotok itu dia pun tidur. Pas selesai langsung dia bilang, oh katanya ternyata begini ya totok aura wajah tuh. Saya pikir tuh ditotok dari ujung kaki sampai kepala. Itu di perguruan gitu, perguruan silat gitu yang kayak gitu. Untung Kakak nggak bilang tadi saya mau ngerokin Anda gitu. Itu aja cerita lucunya. Oke, kemudian kan mereka tuh tahu dari medsos, kemudian dari grup-grup seperti itu. Pernah nggak Kak ada kekhawatiran kalau orang itu cuma iseng? Sering, bukan pernah, sering di PHP-in, ngechat jalan ini, terus orangnya hilang, terus waktu kita udah nyampe orang itu tuh langsung blokir kita, sering. Dukanya di situ. Terus juga pernah saya sudah di jalan OTW tempat kamu, jadi yang mau totok ke rumah itu kita cancel. Karena kita sudah sudah booking jadwal dulu sama kita kan. Jadi kita nggak berani ngambil jadwal lagi. Sudah jam 3, setengah jam lagi saya tunggu, nggak ada lagi, bisa diblokir. Sering seperti itu. Kalau menurut Kakak sendiri, apakah ini persaingan dunia usaha atau memang orang iseng? Nah kalau persaingan tuh saya kurang mengerti ya, mungkin orang iseng aja kali ya.
nggak ada kerjaan. Terus menghadapi yang kayak gini nih, pernah nggak kakak mikir, aduh aku banting setir dah ke misalnya ke yang lain, atau karena memang kakak sangat suka dengan dunia yang ini, kemudian ditekuni, jadi ya itu anggap kayak ya selingan-selingan, kerikil-kerikil. Sepertinya enggak deh. Tetap Saya ya. lebih ke ini, ke Toto, karena sudah berapa tahun dari kita merintis dari nol, dari kita buka ngetok rumah orang, nawarin totok aro aja dulu waktu kita promosi pertama kali dulu saya terjun. Karena kan untuk meyakinkan orang itu tidak mudah kan. Iya, iya. Pernah juga dibilang semua menculik. Pernah juga. Atau jualan. Iya, saya barang. bilang saya mau promosikan totok aro wajah, langsung saya praktekkan langsung. Yang sekarang yang saya ketok pintunya itu dia sekarang ketok pintu ke rumah. Oke, karena sudah merasakan. Iya, karena sudah merasakan. Kakak sendiri membuat selebaran kah atau seperti Iya, apa? bawa selebaran kita kasih. Kalau misalkan mau merasakan, sini saya praktekkan. Tapi kalau didilkan saya mau totok, baru bayar. Oh, kalau untuk promo awal, Iya, kita ke rumah-rumah. memperkenalkan dulu. Kalau sekarang berarti sepertinya sudah nggak seperti itu ya kak ya? Nggak. Jadwalnya sangat padat merapat ini sepertinya. Kemudian kalau ada nggak kalau teman-teman terapis ini sendiri mengambil hari libur lah untuk ngecas diri sendiri, refresh diri Ada. sendiri? Dalam 2 minggu sekali saya pasti kosongin jadwal, 1 hari itu saya libur. Karena capek, pasti capek. Karena tenaga yang harus Iya, dikeluarkan energi itu yang tadi kita ya. transfer itu tadi, tenaga dalam aura positif kita tadi. Nah, membagi antara aura positif dengan negatif ini gimana kak untuk seorang terapis itu? Nanti salah-salah yang masuk malah si yang satunya itu masuk ketika kita ada nggak seperti itu kira-kira nih? Ada sih orang yang tidak bisa masuk waktu kita totok tuh. Tidak bisa masuk, auranya tidak bisa keluar. Bu Hen arek kaji. Mungkin dia terlalu tegang kali ya. Oh, terlalu tegang. Saya kira tadi itu arek kaji jadi mantul lampi kau. Kayaknya dia terlalu tegang. Apa sih totok? Mungkin dia terlalu menikmati. Jadi akhirnya menikmati itu tuh dia tidak bisa rileks. Oh. Jadi saya langsung ngaruh ngomong, itu, Kak. iya kalau misalkan jamnya sudah terlalu lama, sudah 50 menit misalkan dia sebelum keluar auranya, saya langsung ngomong, Mbak, auranya tidak bisa saya keluarkan. Saya langsung ngomong, saya nggak mau istilahnya tipu-tipu atau apa, auranya tidak bisa saya keluarkan, kita langsung facial saja gitu. Kita tahu aura orang ini keluar atau orang itu bisa ngerasa nggak sih kak kalau misalnya dia auranya tuh agak-agak terbuka atau sedang-sedang atau Dia memang fresh? merasa sendiri katanya kalau setiap dia bercermin ataupun bermake up itu make upnya itu lebih apa, ngeblend itu cepat masuk, cepat masuk. Oh berarti katanya. seperti saya ini harus sering-sering totok ini kayaknya Iya, ya? boleh. Oke, masukkan jadwal. Gitu. Masukkan jadwal. Oke. Oh jadi seperti itu, jadi si pasien pun atau tamu ini bisa merasakan. Iya, bisa merasakan. Saya juga baru tahu kalau ada orang totok aura bisa nggak masuk gitu kan? Iya, saya sendiri yang melihat, merasakan urat-uratnya tidak bisa saya lemaskan. Jadi ya daripada saya capek, dia pun capek mungkin ya udah sudah disudahi saja. Tapi nanti yang kedua kalinya dia datang ke rumah, dia sudah merasakan rileks kan, udah merasakan itu. Nanti kedua kali bisa. Oke, nah kemudian misalnya ada teman-teman di luar sana yang pengen selalu cantik, kemudian ingin merasakan totok wajah itu seperti apa, harus kemana? Ke Jalan Manduhara. Silakan kamera di sana. Di Jalan Manduhara, Perumahan Apakat Permai. Di pas ada aja spanduknya di situ. Kalau di media sosial ada nggak kak? Misalnya kita harus buka kemana gitu? Ada, kita punya Facebook namanya Rumah Totok Aura Wajah Palangkaraya. Berarti bisa dicari di Bisa, Facebook gitu. Dari Facebook juga bisa janjian dulu berarti Bisa. ya? Bisa. Asal masih di area Palangkaraya. Iya, kalau misalkan di luar area Palangkaraya kita harus janjian jauh-jauh hari. Nah, kalau di luar Palangkaraya ini paling minim berapa pasien kak? Kalau saya bilang berapa ekor nanti salah ya, berapa Perharinya. Bukan, misalnya saya mau pesan nih, saya di area Tangkiling, saya mau pesan rumah totok, berapa orang yang saya harus siapkan di Tangkiling itu? Kalau sendiri kan? Lebih dari 2 kali ya, karena kan kita kan pakai transportasi juga kan memerlukan. Ada tambahan nggak kak untuk yang itu?
Kita kalau dari orang Palangkaraya sendiri kalau mau totok kita cuma hanya narip 100.000, tapi kalau di luar daerah Palangkaraya 150.000. Oh, berarti sebelumnya kita sudah memberitahukan mereka Iya, bahwa nanti akan ada biaya transportasi itu. Iya. Oke. Kemudian Kak, kalau seperti kemarin kan sempat puasa segala macam, itu pengaruh nggak sih? Mungkin dari si terapis dulu, terapis kan mungkin karena puasa lelah, atau semakin ibadah itu dijalankan semakin berasa totokannya. Kalau puasa malah kita batasin, karena saya kan jam 3 sore itu kan saya sudah tutup kalau bulan puasa. Jadi kita buka dari jam 7 sampai jam 3 sore kita tutup. Jadi untuk stamina, karena sudah jam 3 kan sudah tenaga itu kan sudah sudah berkurang ya. Kalau ada yang mau janjian lagi setelah buka puasa boleh. Ada gak cerita dari pengunjung lah, tamu, kemudian customer lah istilahnya yang datang, untuk mereka di rumah tangganya sendiri Kak? Mungkin ketika dulu suaminya melihat istriku kok begini, sekarang ketika sudah totok, wow, amazing. Ada nggak kita cerita-cerita ibu-ibu yang seperti itu? Ada. Karena mereka ngomong sendiri, bukan saya yang bertanya. Katanya, Mbak, kemarin aku pulang dari sini, suami aku tuh ngeliatin aku tuh kayak gimana gitu. Wow, dong. Iya, emang kenapa Mbak? Katanya muka kamu lain deh habis ditotok gitu. Jadi makanya dia tuh yang ngomong ini tadi tuh 1 bulan itu dia 2 kali treatment rutin, sudah hampir 1 tahun lebih ini. Untung bukan saya yang ditanyain ya, kalau saya yang ditanyain saya akan bilang, makanya Pak tambahin dong anunya, biayanya biar bisa tambah cantik gitu. Ya memang ada yang seperti itu bilang. Ada. Berarti memang manfaat totok ini tidak cuma dirasakan oleh si individu itu juga, ya, tapi ada orang-orang lain yang bisa melihat itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong masalah totok dan seperti kakak katakan tadi, itu memasukkan energi. Iya, energi. Pernah tidak orang berpikir bahwa itu dalam tanda kutip memasukkan yang lain? Ada. Nah, gimana ceritanya? Waktu saya totok, saya selalu nonton tuh pasti saya baca Bismillah kan. Bismillah gitu. Setelah itu dia ngomong, mungkin dia tuh terlalu pengen tahunya lebih dalam kan. Terus saya bilang gini, dia jawab gini sama saya, Mbak, ini pakai magic ya, katanya gitu. Ada pakai magic jar untuk menamak nasi gitu. Hah, magic apa? Oh ya, enggak Mbak, enggak, ini murni untuk relaksasi saja gitu, dia bilang kan. Setelah saya totok begini, dia tuh nggak mau pejam mata, dia langsung ngeliatin ke wajah saya terus. Mungkin dikiranya ada something yang membantu. Berarti masih ada ya pemikiran masih seperti ada. itu. Karena kita berbicara masalah totok aura, orang kan berpikir wah ini. Tapi kalau membuka aura nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti beda lagi gitu ya? Beda lagi. Atau mungkin si tamu ini mungkin berpikir itu kali ya? Iya, mungkin buka aura itu tadi. Membuka aura kan memang harus ada dalam tanda kutip bacaan spesial. Tapi setelah dia itu menjalani treatmentnya, saya facial, saya apa, oh begini. Setelahnya tuh dia tahu, oh begini gitu. Berarti memang harus lebih sering lagi nih sosialisasi ke para wanita di luar sana. Iya. Memahami, kemudian lebih dekat lagi dengan yang namanya totok. Saya pernah mendengar kalau orang, ini memang real, orang itu mengatakan dia mengalami gangguan di mata. Kemudian pergilah dia ke dokter. Dokter itu sendiri mengatakan ketika mata Anda turun, tolong kami ini, kata dokternya, dibantu ibu mencari terapis yang bisa totok wajah atau refleksi wajah. Berarti itu memang benar ya? Benar. Itu kalau totok aura wajah kan manfaatnya itu untuk memperlambat penuaan. Iya, mengencangkan wajah secara alami, mencerahkan secara alami. Banyaklah manfaatnya untuk kecantikan, terus untuk tubuh, kesehatan juga banyak. Dan berbeda dengan yang menggunakan alat-alat modern itu ya? Berbeda. Lebih dalam tanda kutip lebih permanen, yang kita manual. Iya, lebih permanen. Kalau pakai alat itu kan mungkin kalau tidak menggunakan itu lagi kembali lagi. Kalau totok aura aja tidak. Kalau totok aura aja sering kita totok, misalkan kita rutin kan, lama-lama kulitnya kan kencang sendirinya. Wah, berarti habis ini kita totok ini. Boleh. Belum selesai. Oke Kak,
pesan-pesan untuk para wanita di luar sana, remaja putri, untuk menjaga tetap cantik, luar dalam sekarang dan tentunya nanti, nggak cuma sekarang toh, nantinya paripurna. Apa Kak, silakan. Pesan-pesannya ya dari sedini mungkin lah dirawat daripada terlambat. Itu aja. Jangan terlalu sayang sama Iya, ininya ya. jangan terlalu sayang sama yang di dompet. Oke. Berarti kalau Kakak bilang tadi jangan terlalu sayang di dompet, berarti ada kasus nih. Saya bisa berpikir di sini ada orang yang mempunyai dana lebih tetapi dia untuk dirinya sendiri agak-agak gimana gitu. Ada orang seperti itu. Dulu ada juga sering ke situ pura-pura bilang saya mau main ke rumah ini, kalau suaminya nelpon lagi main padahal dia totok karena dia mengalihkan uang dapur palingnya sih. Namanya ibu-ibu. Ada. Tapi ada juga yang Kakak pernah bilang kalau ada yang tidak pernah disentuh atau dirawat sama sekali, usianya muda tetapi kondisi tubuhnya atau kulitnya itu lebih tua dari Yang usia sesungguhnya ada. Kalau Kakak menganalisa, melihat itu karena apa Kak? Ya mungkin belum kurang kepedulian dengan diri sendiri aja. Kalau masalah keuangan mungkin dia namanya manusia kan pasti kerja pasti dapat uang kan. Kayaknya kurang peduli dengan diri sendiri. Berarti ketika Kakak memegang ini sudah merasa dan sudah tahu bahwa ini harusnya kalau dari segi usia segini harusnya idealnya rata-ratanya orang kekenyalan kulitnya segini, kandungan air di kulitnya segini. Oke, berarti karena kita sudah keseringan memegang ini, iya, tahu berarti. Tahu kulit kering, kulit yang jarang disentuh atau gimana kita tahu. Analisa ya. Kemudian ketika Kakak menemukan seperti itu, anjuran Kakak apa sih? Selain bukan kita promosi ke dia, kamu datang lagi. Saya lebih menyarankan dia sering kalau tidak memakai foundation ataupun pakai moisturizer untuk wajah gitu, untuk membersihkan atau pembersih wajah. Gitu aja sih. Kalau ini kayaknya nggak kelar-kelar kita nih nanyanya, udah di segmen terakhir tapi udah karena sudah kadung ini saya tadi tanya kalau misalnya kita menggunakan kosmetik tanpa dibantu dengan perawatan seperti ini kurang maksimal. Iya, kalau orang memakai krim racikan atau krim beli di mana gitu ya, kalau dibarengi dengan totok itu hasilnya lebih lebih terlihat. Yang biasanya caranya sebelah, nanti sebelahnya gelap. Ada juga seperti kalau yang dibantu dengan totok wajah ini dia lebih maksimal penyerapan. Iya, penyerapan kosmetik itu iya, penyerapannya membantu menyerap. Terus juga membersihkan kulit-kulit mati yang memakai kosmetik itu sendiri kan. Karena ini kita sudah di penghujung segmen. Sekali lagi Kak, kalau misalnya teman-teman di luar sana ada yang ingin merasakan nikmatnya, rileksnya totok wajah, diulangi Kak, kemana? Silahkan. Kalau ada yang mau totok aura wajah, kepengen totok aura wajah, bisa datang ke Jalan Manduhara, Kereng Bangkirai, di perumahan Hapakat Permai. Tuh. Terima kasih Kak sudah berbagi pada malam hari ini. Pemirsa, seperti dikatakan tadi, apabila Anda ingin merasakan totok dari Rumah Totok Aura Wajah dan Salon, langsung bisa chatting, kemudian bisa di Facebook dan juga buka di Instagram. Rumah Totok dijamin harga perdamaian alias bersahabat dengan kantong kita semua. Dan jangan lupa, tadi Kak Kiki juga bilang banyak diskon, tapi saya tidak tahu diskon berapa. Nanti langsung saja. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya Olivia Teja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga kepada Rumah Totok Aura yang sudah berbagi pada malam hari ini dengan ownernya Kak Priscilla. Terima kasih. Jangan lupa kunjungi Rumah Totok Aura. Akhir kata, selamat malam, sampai jumpa dan salam sehat.